sore teman-teman. Sore ini kita ketemu lagi di Expert Talk. Kali ini bersama tamu saya yang super spesial ya. Bersama dengan Profesor Dr. Hardiono D. Pusponegoro SPAK. Wih, panjang banget nih Dok gitu. Sore Dok. Hai. Manggilnya Opa aja ya. Ya, Opa boleh. Oke, apa kabar Opa Yoni? Baik. Sehat. Selama ini di rumah aja Dok. Iya, terpaksa di rumah aja, nggak bisa Terpaksa di rumah. Sama sekali nggak keluar-keluar ini Opa. 3 bulan nih nggak keluar. Nggak bosen nih Opa di rumah aja. Potong rambut aja nggak bisa. Udah gondrong tuh ya Opa ya. Oke. Hari ini spesial, kita nggak akan ngomongin medis ya Dok ya. Nggak usah ngomongin yang berat-berat deh gitu. Karena Ya. memang edisi hari ini sebenarnya saya ingin mengangkat gitu ya pengalaman saya dibimbing sama Opa Yoni gitu ya. Jadi kalau inget dulu sekali gitu saya datang ke Jakarta tahun 2001 tuh Dok ya. Gitu. Nggak ngerti apa-apa, tapi pada saat itu Opa Yoni udah terkenal di seantero Kelapa Gading khususnya gitu ya. Siapalah saya gitu. Terus tiba-tiba saya nongol berdua sama teman saya. Terus pertanyaan yang pertama kali saya ingat, lulusan apa? Gitu ngomongnya. Terus saya bilang, lulusan psikologi, Dok. Saya bilang begitu. Ngapain kerja begitu? Ngomongnya kan begitu tuh ya, Opa kalau nanya kan ya gitu. Ya, maaf. Terus kan kalau ngomong, emang enak begitu? Nggak mau masuk ke profesi? Nah, ajakan pertama itu, nggak mau masuk lagi ke profesi, itu sebenarnya udah mengulik saya nih gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, kalau sekarang kan udah judulnya profesor, dokter itu udah panjang banget nih ya Dok ya. Tapi kalau kita ngomong lagi ke belakang gitu Dok, dokter ini kan bungsu dari 4 bersaudara ya. Gitu, ya. Paling kecil berarti kan ya. Saudara-saudaranya nggak ada yang jadi dokter setahu saya. Nggak ada. Nggak Yang ada. kandung nggak ada. Yang kandung nggak ada. Tapi kenapa kok Opa bisa jadi dokter? Dipaksa atau gimana? Nggak juga. Setelah saya tamat dari SMA 3 tuh, Teladan di Setiabudi. Saya cuma daftar kedokteran di UI sama Unpad. Dua-duanya diterima, tapi dia terus milih yang UI gitu. Nah, Nggak ada milih lain-lain, nggak tahu kenapa. Pokoknya dokter aja, mau jadi dokter gitu ya? Ya nafsu-nafsu bener sih, enggak. Oh. apa karena ngelihat sosok ayah jadi idola gitu? Iya, ayah saya dokter, cuman dipengaruhi sama dia atau tidak, rasanya nggak pernah tidak pernah memaksa. Boleh memilih sendirilah. Oh, atau mungkin karena Opa merasa bersalah, kakak-kakak saya nggak ada yang jadi dokter, jadi saya jadi dokter deh gitu. Tidak ada. Nggak ada yang kayak gitu ya. Oke. Selama kuliah kedokteran? Saya masih bukan anak rajin, saya anak nakal juga sebetulnya. Sampai sekarang juga kok Dok, kelihatan isengnya. Biasanya kalau nakal kan nggak mau sekolah yang susah-susah gitu. Tapi kan kedokteran itu kan susah kan? Ya, masuk kedokteran dengan sendirinya putus tuh hubungan sama dunia aneh-aneh gitu. Jadi tingkat 1, tingkat 2 itu kan mesti belajar mati-matian ya. Ya udah belajar aja gitu. Orang tiap minggu kita ujian. Oh oke. Jadi yang sama yang aneh-aneh itu lepas gitu ya. Oke. On time, Opa dulu kuliah. Saya masuk 71, 76 saya udah selesai. Wih, saya baru umur setahun itu, Opa. Ini persis saya 5 tahun. 5 tahun selesai. Habis itu kalau zaman dulu tuh mesti masuk kayak PTT gitu nggak sih, Opa? Dulu mesti PTT. Ayah saya tanya, kamu mau di mana gitu. Di Jakarta juga bisa. Mertua saya tanya mau di Medan apa enggak. Saya pikir nggak mau di Jakarta, nanti saya begini-begini aja, nggak pernah merasakan hidup sendiri. Ada teman kebetulan dia dari NTB, kebetulan istrinya datang ke Jakarta, ketemu, sana aja enak katanya. Ya udah saya ambil.
NTB. Kebetulan jatahnya 2 cuman NTB. Saya ambil sama istri. Nah, pergilah saya meninjau tempatnya, belum bekerja, meninjau aja. Masya Allah itu rumahnya udah ketutup sama alang-alang semua. Karena di tempat saya nggak ada dokter mau kerja gitu. Tempatnya katanya serem, banyak dukun, banyak segala macam gitu. Rumahnya pintunya ditutup aja renggang begitu. Ya serem lah. Tapi ya udah nggak apa-apa. Saya ketemu kanwilnya, udah saya ambil situ, nggak apa-apa. Bareng Jadi sama dokter Din. Lombok Utara tuh Tanjung yang terkenal sekarang, pulau-pulaunya itu ya, Tanjung, Gangga sampai Bayan itu cuman saya berdua istri saya. Tapi pada saat itu mau dari Tanjung mau ke kota tuh perlu waktu mungkin 2-3 jam gitu, batunya segede-gede apa gitu. Kalau ke ujung ke Bayan itu mesti nginep. Masuk kali yang nggak ada jembatannya. Jadi parah lah. Berapa tahun dulu Opa di sana? 3. Oh, 3 tahun. Nah itu pas saya tahun kedua di tempat saya ada gempa bumi. Hampir mati juga kita ya, tapi untunglah selamat. Waktu itu kebetulan saya pulang, rasanya sih saya cepat, jadi saya keluarkan semua peralatan dari puskesmas. Ini sebentar lagi korban datang nih, saya bilang. Betul, korban datang, saya pakai guru-guru segala, perban semua, infus semua. Jadi waktu datang dari kota, tengah malam udah beres semua, tinggal kota. Nah di situ mulailah dapat nama gitu, masuk Kompas segala. Pertama kali masuk ini ya media sosial waktu itu gitu ya. Dokter kerjanya bagus gitu. Terus datang menteri-menteri semua, kebetulan menteri-menteri semua ini kenal lah sama Bapak. Semuanya cari saya. Sampai akhirnya Pak Harto datang, Presiden. Ke sana, ke NTB itu, di tempatnya si Opa praktek itu. Tempat saya sih itu keren jadinya. Nah itu saya mulai ngomong sama gubernur tuh waktu itu. Pak, itu ada pulau air namanya. Pulau Air, Pulau Meno, Pulau Trawangan itu bagus buat wisata. Tapi serahin orang lokal lah, suruh membangun wisatanya. Jangan dijual-jual ke orang luar. Nah waktu itu mulailah di Pulau Air itu hidup, kepala kampungnya jadi keren, punya cottage dia berapa, 30 biji. Istrinya 4. Keren lah pokoknya. Padahal waktu saya mulai kenal dia, cuman pakai singlet aja sama sarung tuh. Opa, tadi yang keren itu yang istrinya 4 apa yang cottage-nya? Ya pokoknya semuanya keren lah. Jadi kehidupan di sana maju gitu. Ya kalau saya kan taunya kan Gili Trawangan sekarang gitu ya, Opa nggak taunya dulunya menyeramkan begitu gitu ya. Itu wilayah saya tuh dulu. Oke. Nah, PTT kan tadi 3 tahun gitu ya, Opa ya. Setelah PTT selesai, balik lagi ke Jakarta. Nah, sebetulnya saya udah betah di situ. Kan 2 tahun boleh pindah ke kota, ke Mataram. Nggak mau. Sampai ribut tuh. Ini dokter kan aneh nih, nggak mau pindah ke kota. Yang lain minta dipindahin ke kota, yang satu ini nggak mau gitu. Nggak mau. Terus udah mau selesai, saya tulis surat sama Bapak. Dulu masih tulis surat tuh, telepon masih telepon engkol gitu. Pak, saya nggak usah pulang lah, sini aja saya senang gitu. Saya punya sawah, saya punya sapi, saya punya apa. Dimarahin saya, pulang kamu katanya. Mau ngapain kamu di sana? Ya akhirnya pulang terus sekolah. Pulang sekolah itu langsung masuk ke ini, ke apa namanya, ke spesialis di anak atau di yang saya tahu, langsung ke anak ya. Nah istri saya kebetulan jadi dokter teladan waktu itu, dokter teladan pertama Indonesia. Dapat gelar itu karena apa? Dokter Din melakukan sesuatu sehingga bisa jadi dokter teladan? Berdua kan banyak membangun di situlah, sering masuk koran, temennya banyak, terus disurvei ke gunung-gunung. Tahu nggak dokternya? Tahu tuh dokter perempuan yang pakai celana katanya. Ini istri saya kan selalu pakai celana panjang. Nah, akhirnya
ya disurvei begitu, dan karena gempa bumi itu, jadilah dia dokter teladan. Kalau dokter teladan itu dulu boleh memilih mau sekolah apa aja. Harus diterima. Jadi istri saya masuk ke kulit. Saya masuk ke anak lah, karena ya saya dokter anak ya diterima juga gitu. Siapa yang nggak terima, takut kali Pak. Oke, ini sebenarnya pesan penting nih ya buat dokter-dokter yang muda terutama gitu ya, untuk mencapai kayak sekarang kan profesor dokter-dokter gitu ya, itu kan gelarnya udah panjang banget gitu ya. Cuman apa namanya, proses untuk mencapai itu tetap aja gitu ya, Opa, dari step yang paling bawah perlahan gitu ya, baru nanti sampai ke sana. Jadi nggak ada yang instan ibaratnya begitu ya. Sebetulnya saya ada yang salah ya. Saya mulai, ada teman saya Prof. Agus namanya. Begitu selesai dokter anak, saya praktekkan di Kelapa Gading mulai dari awal. Prof. Agus praktek juga, tapi terus ada tawaran ke luar negeri. Prof. Agus berangkat, jadi prakteknya ditinggal, dia pergi 4 tahun. Saya nggak mau, saya mau cari duit dulu, saya bilang. Saya nggak punya duit, saya praktek dulu. Jadi dia jalurnya ilmiah dulu, pulang baru mulai praktek. Saya praktek dulu. Setelah praktek, baru pergi ke luar negeri gitu. Akhirnya sampai juga sih dua-duanya jadi guru besar, tapi beliau duluan jauh gitu. Untuk jadi guru besarnya gitu ya? Jadi profesornya duluan beliau. Kalau saya ya maaf, saya mapan dulu, survive dulu, baru saya yang kerjakan yang lain-lain. Tapi at the end kan nyampe juga gitu kan ya, Opa ya? Ujungnya sama sih. Gitu. Dokter itu asal dikerjakan, asal kita rajin sedikit, baiklah. Saya bilang dokter yang benar itu satu, kalau dia konsultan ya atau konsulen, satu dia mesti dirujuk oleh temennya. Maksudnya gimana tuh Opa? Dirujuk sama temennya tuh gimana? Temennya atau profesi lain ngirim pasien ke kita. Oke. Oleh profesi kita dianggap ya entah pinter, entah apalah. Nomor 2, pasien cari kita gitu. Nah, kalau di kalangan dokter ini, kalau prakteknya sepi gitu ya, biasanya di organisasi juga, kamu praktek aja sepi, mau memimpin organisasi katanya, nggak bisa. Jadi mesti harus jadi contoh gitu ya, Opa ya? Saya nggak ngerti tuh di Kelapa Gading, saya praktek jam 3 sampai jam 3 dulu tuh. Iya, saya kan ngikutin Opa juga dulu dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Saya begitu ya, anak di sini jam 12 malam ngapain sih, saya bilang. Tapi kenyataannya begitulah. Oke. Nah, saya potong dulu tuh Opa. Tadi kan Opa memulai pertama kali praktek di Kelapa Gading gitu. Itu kan ya pasti dong, nggak mungkin langsung rame sampai jam 3 pagi dong Opa. Ya, nah itu awalnya gimana Opa? Untuk bisa dapat pasien. Dari awal nggak ada pasiennya, cuma 1 kali apa 2 kali. Lainnya mulai ada tuh 1, 2. Nah, pasien yang itu waktu itu saya ingat, kalau dia panas, 2 hari kemudian saya datengin rumahnya, pulang tanya gimana, masih panas apa enggak? Ya, ada yang baik, ada yang udah pindah dokter, gitu macam-macam lah. Tapi ternyata usahanya sampai begitu ya? Oh iya dong, kan kita mesti namanya apa sih? Ada marketing dengan cara yang benar lah. Ya. Itu sampai sekarang saya praktek juga masih saya kerjakan, tapi telepon, suster saya suruh telepon. Itu telepon tuh keadaannya bagaimana sekarang gitu. Nah itu biasanya pasien-pasien senang kalau kita ada perhatian begitu. Satu. Jadi Nomor 2, saya nggak mata duitan lah, praktek saya terlalu murah kali. Ya udah begitu nasib saya gitu, gratisnya banyak, prakteknya terlalu murah. Bukannya apa-apa, memang ya enjoy aja. Pasti rezekinya pasti nanti ada yang ngatur gitu ya, Opa ya. Kan ada aja yang balas kan. Nah tadi balik lagi,
udah jadi dokter anak, praktek kan nggak langsung banyakan begitu ya. Terus yang saya tahu kayaknya Opa pernah enggak, yang awal-awal kan tadi belum banyak gitu kan. Terus akhirnya memutuskan sempat beberapa bulan seret. Oh, langsung gitu ya. Tuhan kasih nggak tahu. Tapi awalnya mesti harus konsisten ya, mau 1 pasien, 2 pasien, pokoknya tetap aja aku buka gitu ya. Saya nggak pernah datang telat. Oke, konsisten gitu ya. Nah, terus Opa kan pernah kuliah di Australia itu ya. Nah, itu pas kapan itu? Setelah anak? Setelah praktek beberapa lama, tahun berapa tuh? 89 ya. Setelah 5 tahun praktek, ya sayang juga ya, pasien udah banyak kan. Iya. Udah tinggal sekolah saraf anak. Tapi saya yakin kalau saya pulang dari sekolah, lebih banyak lagi pasien saya. Berapa tahun di sana, Opa? Oh, cuman berapa tuh? Hampir setahun. Gitu. Oh, oke. Kok punya keyakinan, oke, aku mau ambil saraf anak, itu kenapa, Opa? Itu ceritanya panjang tuh. Jadi saya sayang sekali sama guru saya, namanya Prof. Sofyan Ismail. Waktu saya selesai dokter anak, satu-satunya yang tidak meminta saya jadi staf di situ justru saraf anak. Yang lain minta saya jadi staf. Tapi terus ada keributan langsung gini, si Yoni nggak boleh ke sini, si Yoni nggak boleh ke situ. Akhirnya saya ingat ayah saya bilang, kamu pergilah ke Prof. Sofyan tuh. Saya ngadep dia. Padahal saya gantiin praktek dia loh selama sekolah. Ya Prof, saya kalau boleh saya masuk saraf anak aja. Padahal cuma satu-satunya yang nggak pernah minta saya masuk saraf anak. Ya udah, kebetulan cocok, Prof. Sofyan seneng, ya masuk. Alhamdulillah, dulunya saya mau jadi neonatologis, dokter bayi kecil. Saya mau jadi dokter ICU. Keren kan? Anestesi gitu dong ya? Anestesi, dokter ICU? Enggak, ICU anak. Oh, oke. Kalau pasien gawat. Kebayang nggak kalau saya umur segini sekarang, saya dokter neonatologi, mesti nungguin bayi lahir, terus di ICU mesti ngurusin mesin, masih jaga malam, waduh setengah mati. Iya, pilihan yang benar berarti ya, ya Opa ya. Lagi dari saraf ini kita ngambil bagian yang pasien kronik, pasien yang tidak perlu emergency gitu. Oke. Ya santai jadinya. Jadi bisa dibilang Prof. Sofyan tuh salah satu idolanya dokter gitu kan ya? Itu sih inilah gantinya bapak saya tuh. Oh, oke. Kalau dulu ada sampai sekarang masih praktek juga. Ya, saya sempat ketemu beliau juga kok. Nah, kalau ayahnya Opa sendiri dokter anak juga kan ya Opa ya? Dokter anak. Peminatannya di mana tuh? Dulu beliau senangnya gizi sama infeksi ya. Tesisnya di Belanda tentang tuberkulosis otak tuh saya ingat. Oke. Setelah 1 tahun pulang berarti waktu saya kenal sama Opa dulu gitu ya, yang waktu saya masih di klinik anakku yang di kantor, klinik Sindo dulu namanya kan ya Opa ya. Itu berarti sudah saraf anak itu ya berarti Opa. Sudah. 89 ya? Ya, saya kan mulai bergabung tahun 2000 tuh dulu Opa. Jadi pada saat itu dulu masih campur pasien umum, pasien saraf. Ya, saya ingat banget yang pasien saraf itu Opa punya hari khusus waktu itu, gitu ya. Setiap hari Kamis itu praktek khusus gitu. Nah, ini yang jadi momen saya sebenarnya Opa. Ini jujur ya, curhat sedikit sama Opa gitu. Jadi dulu kan tahun 2001 itu kan saya ini baru datang pertama dari Solo kan ya Opa. Makanya kan sampai sekarang medoknya saya nggak hilang-hilang. Opa mau sudah bertahun-tahun di Jakarta tetap aja Jawanya tetap begini gitu. Tapi pada saat itu Opa menawarkan saya dan salah satu teman saya, Dokter Iren gitu ya, mau nggak magang gitu kan, nongkrong aja lu di belakang situ gitu kan. Terus maksudnya gimana dok nongkrong? Ya udah nongkrong aja di situ gitu. Jadi mulailah saya pulang dari kantor Paros tuh ya di Kebayoran Lama, nongkrong ke Kelapa Gading dari jam 4 sore sampai jam 1, jam 2 pagi gitu ya. Tapi pada saat itu saya fresh aja gitu Opa.
Terus yang saya sangat terkesan sekali, waktu itu kan saya baru lulusan S1 gitu ya, judulnya juga masih S-Pesi. Tapi setiap kali ada pasien, Opa itu selalu memperkenalkan saya, nih, kenalin psikolog terkenal, selalu ngomongnya begitu. Nah itu tuh ada maksud tertentu nggak sih Opa gitu? Padahal kan saya ya secara keilmuan juga belum belum ini gitu ya. Cuman saya merasa apa ya cukup punya privilege gitu ya melihat kasus-kasus yang sedemikian besar dan itu akhirnya menjadi titik tolak saya untuk masuk ke area tumbuh kembang, mencintai sesuatu yang berkaitan dengan special need gitu. Mungkin memang saya senang ngajar gitu prinsipnya ya. Senang ngajarin sesuatu. Nomor dua, saya senang mengorbitkan orang. Kalau saya lihat ada orang muda yang pintar, yang mau belajar, itu kita orbitkan. Ya. Jadi sekarang semua dokter saraf anak itu dari seluruh Indonesia belajar harus ke tempat kita di Jakarta. Oh, oke. Sekarang udah 80-an yang belajar di tempat kita. Dan itu semuanya saya bilang, kamu ikut deh di praktek. Karena jenis pasiennya berbeda sama pasien di RSTM gitu. Makanya sering Ya, ada. mereka ikut magang. Oke, dokter-dokter muda yang suka ikutan dokter praktek di belakang gitu ya. Ada. Bahkan yang namanya mau jadi dokter anak juga ada si Jenny itu ikut juga. Dia penelitian nama saya. Penelitiannya lucu tuh. Mendiagnosis autis melalui internet dan melalui video. Ya. Publish di luar negeri. Itu bayangin calon dokter anak bisa publish di luar negeri. Penelitiannya original. Nah, senang banget deh. Padahal belum jadi dokter anak gitu ya? Belum jadi dokter anak. Oke. Nah itu kalau kayak begitu, kayak misalnya dokter gitu kan, pengalaman saya sama teman saya yang Iren itu kan, dokter open sekali ketika ada di ruang praktek kan, nih resepnya gue kasih tahu nih begini-begini. Itu Opa nggak takut gitu ya? Maksudnya takut nanti orang lain ngambil ilmunya, misalnya kayak begitu. Prinsipnya kalau ngajarin tuh mesti ngajarin betul-betul. Apa yang kita tahu, kita kasih tahu. Kalau kita nggak tahu, kita bilang kita nggak tahu. Kalau murid kita baca lebih banyak, kita harus seneng. Justru bagus. Jangan takut disusul sama muridnya. Apa-apa. Oke. Nah, Opa ini setahu saya, sepengetahuan saya kenal sama Opa gitu ya, itu kan nggak pernah praktek di rumah sakit gitu ya. Maksudnya nggak taking care karena rata-rata teman-teman saya yang SPA ini kan kebanyakan praktek di rumah sakit gitu. Ada alasan khusus nggak sih Opa? Kenapa kok nggak di rumah sakit gitu? Nggak tahu ya. Awalnya gengsi aja kali ya. Terus saya pikir kalau saya kerja di rumah sakit, saya kerja bakti buat orang gitu, bukan buat saya. Tapi kalau saya bikin sendiri, saya mungkin bisa saya kembangkan, entah bagaimana gitu, buat kita, semua kita lah, tempat-tempat kita, pasien-pasien kita kan. Ya idealisme kita juga bisa terrealisir di situ gitu ya Opa ya. Oke, nah dulu waktu saya mulai ngikut Opa itu kan startingnya memang CMC ya, Check My Child, karena klinik anakku kan sudah duluan gitu. Nah, suka dukanya untuk awal yang klinik anakku nih, yang Opa rasain apa? Karena saya lebih ngikutin Opa kan yang CMC, jadi saya cukup tahu suka dukanya yang CMC. Tapi yang awal nggak pernah masalah ya, itu mulai praktek sendiri, tiba-tiba seret begitu aja, Tuhan kasih pasiennya banyak, udah nggak ada masalah. Berapa teman ikut, berapa teman jadi hebat, terus dia bikin sendiri prakteknya hebat, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Terus mulai ngurusin autis kan? Ya. Ada Yayasan Autisme Indonesia. Sampai sekarang sih sebetulnya saya masih wakil ketua di situ. Ya sama Dokter Meli ya dok ya. Cuman saya pikir dokter ini nggak bisa cuman periksa, diagnosis, kirim entah mana gitu. Kita nggak tahu. Terus saya nggak puas dengan hasil terapi yang didapat di luar. Udah deh bikin sendiri dah. Bikin sendiri. Gimana kita nggak tahu apa-apa ya? Iya. Tentang autis. Waktu itu orang belum tahu tentang autis. Saya ingat tuh saya beli buku, beberapa peti besar datang, saya belajar mati-matian gitu.
Nah, mulailah ada Foni, ada Titi, ada Asti. Nah, ini di kamar ini nih. Hmm. Dulu jadi tempat terapi, satu Yeah. kamar. Tapi alhamdulillah saya sekarang berkembang ya. Kita Foni terapisnya udah banyak. Saya terapisnya udah berapa ya? Banyak banget, Dok. 50 kali ya. Iya, sampai terapisnya beranak pinak juga, Dok. Iya. Tapi yang susah membangun tempat terapi autis itu menyamakan persepsi dari berbagai disiplin ilmu. Ya, setuju. Ada fisio, ada psikolog, ada okupasi, itu semuanya berasa pinter sendiri tuh. Nah, caranya gimana, Opa? Opa punya trik khusus nggak untuk apa? Ibaratnya memayungi berbagai macam kepala ini. Kebetulan karena basicnya saya kuat, saraf anak, anatomi fisiologi kuat, jadi dengan mudah saya bisa mempelajari semuanya gitu. Saya belajar semua sedikit-sedikit, dan karena kita banyak baca, kita tahu mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Ya, buat para buat teman-teman yang nonton, jangan percaya kalau Prof itu ngomongnya sedikit-sedikit ya, gitu. Yang Prof itu kalau sedikit-sedikit itu artinya bukunya sudah sekotak-sekotak, gitu. Jadi jangan percaya kalau ngomongnya sedikit-sedikit, gitu ya. Karena yang pengalaman saya sendiri, kenapa, Opa? Saya mesti belajar. Iya, tapi kalau sedikit-sedikitnya Opa mah banyak buat saya. Gitu. Karena pengalaman saya sendiri gitu ya, waktu Opa mulai belajar, terutama ini yang tentang terapi gitu ya, belajar tentang behavior, itu menurut saya nggak cuman sedikit-sedikit, beneran Opa lihat penelitiannya, adaptasi alat ukurnya, melakukan sendiri ke pasien, yang kayak begitu. Ya. Jadi ibaratnya terapis juga ngelihat bahwa Opa memang tahu gitu. Ya, kebetulan saya orangnya kalau belajar memang begitu, kalau udah sekali belajar terus sampai bisa. Kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Ternyata banyak pendapat saya, terutama dari mengamati pasien ya, banyak yang benar loh. Dulu kan saya bikin sekarang schedule-nya terapi, mesti ini dulu waktu kecil, nanti mesti pindah ke sini, nggak boleh dipegangin terus. Nanti ini masuk terapi yang ini, itu semua saya ngomong di luar negeri, betul ternyata. Dan kita nggak kalah loh sama luar negeri. Seperti di Inggris, di Amerika itu umur diagnosis autis itu 4 tahun, 5 tahun, baru mereka mendapat pertolongan. Bayangin, 4 tahun, 5 tahun, di sini udah telat. Kita 2 tahun udah bisa mulai. Kan saya mau ngembangin yang baru lagi nih. Hari Sabtu mungkin saya ngomong, 1 tahun bisa nggak diagnosis autis? Nanti hari Sabtu saya ngomong. Ya, nah buat teman-teman yang dengerin percakapan kami gitu ya, setiap kali Opa ngomong, ini saya nemuin satu nih gitu kan, nanti hari Sabtu saya mau ngomong, itu jangan percaya cuman ngomong aja, karena kalau Opa itu pasti sudah ada penelitian di belakangnya, pasti sudah habis, pasti sudah ada penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Dan makanya nih sebenarnya cambuk juga, terutama buat saya nih ya Opa ya gitu, karena saya males banget nih kalau untuk baca buku penelitian gitu ya. Opa tahu sendiri suka nyuruh saya, tapi kayaknya saya nggak jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau jadi PSD gampang ya. Betul. Gitu. Ya, jadi banyak hal-hal yang saya pelajarin dari Opa itu memang apa ya, ibaratnya omongan-omongan kecil, tapi ternyata sampai sekarang itu sangat saya pegang dan itu memang kenyataannya seperti itu. Contoh nih yang saya waktu awal-awal saya minta izin sama Opa saya buka di Meruya ya gitu. Nah itu banyak sekali sebenarnya wejangan yang muncul dari percakapan-percakapan sederhana, tapi ternyata itu menjadi apa ya, pedoman marketing kalau buat saya. Opa dulu pernah bilang, Fon kamu tuh nggak usah takut kehilangan pasien. Kalau piringnya isinya 100, Foni bisa sakit 20 orang tapi loyal, itu udah cukup gitu. Itu tuh saya pegang loh, Opa sampai sekarang gitu. Saya nggak inget tuh. Nah, iya, yang ngasih aja nggak inget gitu. Saya masih inget banget. Terus begitu saya lulus, waktu itu lulus OT kan, Opa sempat ngasih tahu gitu. Ngapain sih Fon lu? Udah dari S2 mau turun lagi ke D3 gitu kan.
selalu kalau ngomong sama orang nih S2 psikolog yang kurang kerjaan selalu bilang gitu, Opa. Opa kalau ngomong, kalau kamu pengen mengubah sesuatu, Fon, gitu. Opa kan kalau manggil saya bukan Fon ya, Pon gitu ya. Lu kalau mau rubah sesuatu, Pon, masuk organisasi, jangan cuap-cuap sendiri, gitu. Itu juga saya pegang juga tuh sampai sekarang. Nah, kata-kata itu tuh pasti kan juga berdasarkan filosofi dan pengalaman hidupnya Opa gitu kan ya. Kan sempat jadi ketua IDAI segala macam gitu ya. Kenapa kok bisa berpikir harus masuk organisasi sehingga bisa mengubah sesuatu atau memberikan warna berbeda untuk kemajuan anak misalnya begitu. Ya kalau kita mau merubah sesuatu kita mesti punya power dulu. Kalau kita nggak punya power, kita masih anak-anak terus ribut begini, nggak ada yang dengerin malah dimarahin orang. Tapi pelan-pelan kita mulai cari power, kita cari pengikut, kita mulai banyak ngomong di TV, masuk koran, menulis, sehingga orang kenal. Akhirnya seluruh Indonesia kalau kita ngomong ya dengerin. Bener nih, nggak bakal dikibulin lah sama Dr. Hardiono nih. Bener dia ngomongnya. Jadi karena sudah ada basicnya. Dipercaya orang. Nah, saya senang orang-orang yang bekerja sama saya selalu bilang kan, ini kamu jangan seumur hidup jadi terapis sendiri dong. Nanti kamu mesti jadi owner, mesti bikin klinik sendiri. Boleh. Mau berdiri sendiri, silakan. Mau dibantuin, silakan. Bergabung, ayo gitu. Kenapa? Itu power dari networking itu sangat kuat. Kalau kita bersama-sama bekerja dengan cara yang betul, pasti lebih kuat. Tapi kalau mau sendiri-sendiri, alah, terus mau home visit, dapat duit, ya begitu-begitu aja sampai tua. Ya, itu saya ada grup yang buka lagi di Sumarekon Bekasi itu. Cuman kesian baru buka ada COVID. Tutup. Ya kalau itu sih saya sangat berterima kasih juga sama Opa gitu ya. Sampai sekarang pun kan yang di Meruya juga depannya masih pakai nama CMC gitu ya. Dan saya merasakan support Opa untuk CMC Learning Tree yang di Meruya gitu, menjadikan saya yang tetap stay berpikirnya tetap benar gitu ya, cara taking care klien. Bahkan dulu Opa sempat ngomong, Fon, kalau kamu udah punya banyak klien, jangan ditinggal meja prakteknya karena tangan kamu tuh punya mata. Itu juga saya ingat tuh, Opa. Ya, cuman kadang-kadang masih negor juga kan. Oh iyalah, kan namanya juga guru, Opa. Saya anggap, wah ini jangan melakukan yang ini nih sebaiknya. Karena teknik ini bukti ilmiahnya kurang. Saya ngomong direct kan. Iya, betul. Ya, itu saya apresiasi sekali. Ya, jadi buat teman-teman, kalau Opa Yoni kelihatannya santai-santai, tapi kalau pas marah, nakutin loh. Nggak pernah marah saya. Oh iya. Nah, ini Opa ada banyak yang nyapa nih di chat nih Opa. Oh, ini ya happy wedding anniversary nih untuk Opa Yoni sama Dr. Din. Yang keberapa ini Opa? Ya udah banyak lah. Oh, udah tetap mau muda gitu ya. Banyak yang ngomong sehat-sehat terus Opa, doakan kami yang baru menapaki tangga-tangga yang masih rendah gitu ya. Nah, terus belakangan ini kan Opa, bukan belakangan ya, sudah beberapa tahun yang lalu, hobi fotografi ini. Dan masih. Buat teman-teman, kalau Opa hobi sesuatu itu hobinya tuntas ya. Gitu. Maksudnya hobi tuntas tuh, kalau fotografi ya tidak cuma satu lensa aja, lensanya sudah berseri-seri gitu. Nah, kenapa kok milihnya fotografi gitu Opa? Nggak tahu, sebetulnya saya dari mahasiswa saya udah mulai. Ada dokter Edwin Juanda namanya, dokter kulit terkenal juga. Dia udah jago fotografinya dulu, dia yang ngajarin saya tuh. Dulu beli barang susah bener, ya dikasih temen, aduh baik-baik teman-teman itu. Terus sekolah lupa, tapi setelah jadi dokter anak, ya mulai lagi cari hobi lagi. Ini kelihatan nih gambar saya juga lebih bagus dari gambarnya Foni kan? Iya, kalau udah menghina kamera mah tetap. Tenang Opa. Nanti saya akan menuju ke sana Opa. Ada petunjuk juga. Jadi kalau kita bekerja,
kita mesti pakai alat terbaik yang bisa kita beli. Misalnya, jadi dokter tuh stetoskopnya mesti bagus, mesti periksa kuping, mesti periksa mata, mesti tes pendengaran. Saya beli alat tes pendengaran tuh jadi laris. Nebulizer itu uap saya yang pertama pakai di Jakarta dulu. Yang punya mahal saya beli gitu. Tapi itu akan membantu kita praktek. Sama juga motret ya ada apa tuh. Kalau kita nggak nahan diri sih beli terus. Cuman sekarang udah nggak lagi gitu. Yang nahan salah satunya siapa, Dok? Dokter Din kah? Nggak pernah nahan istri saya. Istri saya baik banget tuh. Kamu mau apa aja terserah dah. Oke, anak-anak juga nggak ada yang protes tuh ya, Opa? Nggak ada. Cucu udah berapa nih, Opa? 5. Weh, itu yang di profile cakep banget tuh, lucu tuh, yang masih kecil ya. Yang kecil si Zack. Iya, gitu. Mukanya juga mirip sama Opa. Nah, kalau sekarang kan Opa sudah punya klinik sendiri gitu ya, sudah mengembangkan center sendiri dengan idealisme mengajar, sudah sampai ke guru besar juga gitu. Masih ada nggak sih yang kayaknya aku belum nih, yang ini aku belum kesampaian gitu? Banyak. Salah 3 aja, Opa, jangan banyak. Kalau banyak sampai besok kita ngobrol ya. Kita mau bikin sekolah behavior di Indonesia. Ya, itu mahal banget tuh kalau ngambil dari luar negeri ya, Opa. Kalau luar negeri puluhan ribu dolar. Kita untungnya sekarang tiap-tiap negara boleh. Nah, ini kita udah kumpul nih. Ada dari Prancis, dari New Zealand, dari Abu Dhabi, orang-orang yang namanya BCBA. Bentar lagi kita promo. Nomor 2 yang saya pikir, kenapa sih kita mesti diagnosis autis umur 2 tahun? Kalau screeningnya kan 18 bulan ya, MCET. Bisa nggak setahun? Nah, mulai keluar papernya. Saya akan ngomong hari Sabtu. Saya akan mengusahakan mendiagnosis, paling tidak mencurigai adanya gejala autis umur 1 tahun. Logikanya, kalau gejalanya baru mulai, belum full blown, terapinya lebih gampang. Anaknya jadi lebih gampang bagus. Ya, Muncul lagi pertanyaan, mau diterapi apa anak 1 tahun? Mau di SI anaknya belum bisa jalan. Mau di behavior anak mana mau, anak kecil duduk itu mana mau ya. Mungkin salah satu yang bisa kita coba ya, kita dengerin besok teknik floor time. Bisa diajarkan buat ibunya sendiri di rumah. Terus di luar negeri ada namanya Denver Early Start. Nah, itu juga saya sedang pelajari, akan saya terapkan. Kebetulan saya dapat tawaran 2 nih, Fon. Satu dari University of Missouri, itu Project Echo namanya. Jadi menyebarluaskan pengetahuan tentang autis melalui internet sama Amerika. Nomor 2 dari Jepang. Dari Jepang kita mau bikin registry autis bersama-sama. Tapi waktu dia ngajakin kerjasama, saya bilang syaratnya saya minta junior saya jadi PhD 2 di Jepang. Terus? Boleh. Kemarin suratnya masuk, ayo kita terus nih, biarpun COVID juga kita jalan gitu. Ya alhamdulillah lah. Jadi masih banyak yang bisa dikerjakan, Pon. Iya, jadi yang di sini masih banyak banget gitu ya, Opa ya. Gitu. Nah, kebetulan nggak bisa berhenti. Itu saya akuin tuh, Opa gitu ya. Hiperaktif di dalam ini luar biasa sekali gitu. Kita yang ngikutin aja sampai benar-benar lelah gitu ya. Yang satu belum udah muncul lagi, yang satu belum udah muncul lagi gitu ya. Mesti punya banyak. Saya perlu banyak orang buat menerjemahkan apa yang ada di sini gitu. Iya, saya Iren itu cuma satu ide diterjemahkan. Berarti masih harus ada yang lain-lain ini ya, Opa ya. Ya, moga-moga bisa berjalan, masih cukup umur, masih cukup kuat lah. Amin. Banyak yang mendoakan nih, Opa, yang di chat. Panjang umur, sehat selalu, yang kayak begitu. Amin. Nah, Opa, tadi kan sempat bilang, Sabtu ini akan ngomong. Itu ngomong di mana tuh, Opa? Di Anakku ID atau di ini? Anakku ID. Oh, di Anakku ID ya. Lewat Zoom tapi.
Oke, untuk yang bukan untuk IDAI kan, nggak khusus IDAI Nah, tapi open ya? kalau idai hari Kamis buat dokter anak tuh. Saya Oh, serinya seri epilepsi namanya. oh oke. Berarti yang Sabtu Nah, nanti, kalau yang Sabtu ini buat awam, kita ngomong perkembangan, kita ngomong ASD. oke, oke. Sabtunya jam berapa, Opa? Sekalian kita kasih tahu buat teman-teman yang Sabtu nanti ngikutin. mulai jam 13. Oke, berarti nanti kan akan diinfokan ya lewat Iya, biar media-medianya anakku ya. followernya udah banyak, jadi cuman belah satu kali udah banyak. Cilah, sombong bener 4.300. Iya, itu ya sekarang tadinya saya udah nggak mau ngapa-ngapain, tapi ini COVID ya kita mesti cari satu cara supaya survive, supaya tetap bisa growing gitu. Ya, Semua, setuju. semua yang di rumah nih. Jadi sekarang saatnya kolaborasi untuk survive dan syukur-syukur growing. Yang nggak bisa kerja sendiri sekarang, Bang. Setuju, setuju Opa itu. Nggak ada di dunia orang kerja sendiri. Kita mesti, pakai segala macam gitu. Oh. Ini ada satu nih Opa, dari Kalimantan Tengah, Ibu Arieta Kewengian ya. Klinik saya sudah berjalan Prof dengan membantu anak di Kalimantan Tengah gitu. Ini jangan-jangan muridnya Opa juga nih ya. Keren. Gitu. Nah, pesan-pesannya apa Opa? Kalau tadi dari awal kita ngobrol itu kan Opa nyampe ke level sekarang itu pasti lewat dari yang paling basic dulu, naik pelan. Orang-orang akan melakukan apresiasi. Syaratnya adalah dua, ya kita memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, menggunakan yang terbaik. Itu yang tadi saya tangkap gitu ya. Pesan-pesan Opa untuk kami nih yang muda-muda gitu ya. Meskipun saya umurnya juga sudah tidak muda, tapi kan saya belum putih semua kayak Opa nih rambutnya gitu ya. Pesannya apa Opa yang untuk filosofi hidup nih? Buat filosofi, ya tetap mesti belajar. Karena ilmu itu jalan terus. Kalau nggak belajar, nggak bisa lah. Kita ilmu kedokteran, ilmu psikologi ini nggak bisa kata orang. Kalau zaman dulu kan profesor yang ngomong gini udah pasti dia bener gitu. Mesti ngikut. Sekarang tidak. Kita mesti baca dari luar negeri semuanya bagaimana pendapatnya. Satu. Nomor dua, pengalaman kita itu banyak udah. Kita udah ngadepin ribuan pasien bertahun-tahun, puluhan tahun ya. Kenapa nggak dibikin penelitian? Nah, utang lagi Foni itu. Iya Opa, jangan diingetin lah yang Dari CMC udah keluar penelitian mungkin 6 publish di luar negeri loh. Dan itu ada paradigma yang baru yang kita ciptakan. Misalnya penelitian saya keluar, sensory integration itu berhasil mengurangi perilaku negatif. Nomor dua, sensory integration berhasil menimbulkan perilaku positif. Yang dulu hanya diklaim oleh orang-orang behavior, orang-orang ABA. Ya, karena enggak, saya buktikan, saya bikin papernya bisa publish. Itu belum, baru submit, belum di accept, masih publish. Di luar negeri dulu orang, teman-teman saya saraf anak, nggak usah SI katanya. Gunanya nggak banyak. Memang papernya nggak banyak. Loh, kenapa nggak banyak? karena Karena nggak ada yang bikin. bayangin, di luar negeri mulai terapinya umur 4 tahun, 5 tahun. Jadi SI nggak berkembang. Kalau di sini 2 tahun, SI-nya berkembang. Cuma mesti bener. Dan orang pikir, suruh main ayunan, suruh begini, 5 kali begini. Itu kan nggak bener. SI bukan resep. Terus, udah 6 tahun masih SI aja, itu juga nggak benar. Ya, karena mesti masuk teknik yang lain. Jadi kita mesti belajar terus lah. Terus bikin paper. Ya, kalau kita punya paper, kita udah diakuin sama orang lah. Paper itu kalau publish udah diakuin orang, udah nggak ada yang bantah lagi gitu. Terus jangan terjebak sama cari duit. Nah, itu berat itu, Opa. Kalau yang masih muda kan pasti larinya ke sono tuh, Opa. Betul, tapi nggak akan ada ujungnya. Ya. Ya, jadi kita mesti kira-kira lah, kita mau duit seberapa, ya udah. Jangan ngoyo gitu. Iya. Apalagi?
baik sama pasien. Mau kalau pasien yang engkel ya kita marah juga kadang-kadang. Iya, ya. Jadi ternyata cukup berat ya upaya. Jadi sebenarnya menggabungkan antara bagaimana si art ketika kita praktek, tahapan-tahapan itu juga harus dilalui dengan baik. Sainsnya juga masih harus dipegang gitu ya, Opa ya. Saya harus. Ya, terima kasih sekali. Nggak tahu kenapa ya. Kalau saya merasa kok saya dapat pasien yang mungkin nggak semua ya, tapi dapat pasien yang susah sembuhnya enak gitu perjalanannya. Ada juga dokter yang susah banget gitu. Pasien yang kayaknya nggak ada apa-apa, kok jadi susah makin susah gitu. Nah itu nggak tahu lah, Tuhan lah yang nentuin itu. Tapi sempat dicari nggak sih Opa, misalnya kalau yang model begitu tuh garis merahnya apa gitu? Maksudnya? Jadi benang merahnya tuh apa gitu? Kok jadi tambah susah gitu? Ada faktor tertentu nggak sih yang membuat itu gitu? Nggak tahu, tapi kan kita memang udah spesialis penyakit susah sekarang. Iya, betul. Ya, terima kasih sekali Opa. Ini ada beberapa juga yang nanya, Opa tolong diperhatiin dong sekolah anakkunya, gitu katanya Opa. Jadi Opa kurang ngasih perhatian nih. Sekarang tutup nggak tahu sampai kapan. Gitu. Saya bikin sekolah itu rugi, Fon. Nombok. Karena sekolahnya murah. Saya bilang sih murah banget dibandingin sama sekolah lain. Di Kebayoran tuh sekolah. Waduh, berapa tuh bayar sebulan tuh? Bisa 10-20 juta aja. Tapi memang kan kosnya segitu, Opa. Betul, tapi ya kasihan lah ibu-ibu ini. Bayangkan ngurus anak berkebutuhan khusus itu udah pusing, uang ongkosnya banyak, mesti terapi, udah pusing dah. Kasihan, nggak sampai hati. Saya nombok di sekolahan. Ya, ini buat teman-teman nih ya, salah satu kelemahan Opa Yoni itu ada di daerah sini nih, gitu ya, nggak tegaan gitu ya, terlalu sayang sama pasien gitu ya. Biasanya nanti yang makan hati itu ininya, timnya. Terus ini ada satu nih Opa, namanya Gilbert gitu. Saya Gilbert Opa, saya dulu mengidap autisme. Saya sudah terapi dengan murid Opa, yaitu Ibu Foni. Sekarang umurnya 19 tahun Opa. 23. Saya mau share tentang ADHD. Dulu saya nggak bisa fokus, Opa. Sekarang bisa fokus. ADHD apa ya? Gitu nanyanya. ADHD itu beda sama autis. Kalau ADHD itu inatensi, nggak bisa fokus, impulsif, berbuat atau ngomong nggak dipikir dulu, terus bisa hiperaktif. Saya sendiri selalu menganggap diri saya ada ADHD sedikit. Karena saya impulsif, kalau mau apa-apa, mesti kerjain gitu. Nggak sedikit, Opa, banyak ADHD-nya. Nggak memenuhi kriteria. Saya tanya sama psikiater tuh, Dr. Dwijo, Prof. Chin Wiguna, Dokter siapa lagi? ADHD nggak menurut kamu? Karena ADHD ini menetap sampai dewasa loh, 60%. Kamu nggak memenuhi kriteria nih. Mereka takut, Opa, ngomong sama Opa takut. Nah, autis begini, yang sering salah nih, Fon, anak 2 tahun, datang ke dokter, hiperaktif nih anaknya, ADHD. Nggak mungkin diagnosis ADHD umur 2 tahun. ADHD itu diagnosis umur sekolah, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya. Jadi kalau yang masih 2 tahun, hiperaktif, nggak bisa ngomong, autis lah dia. Ya. Oke, Gilbert nanti kalau belum jelas, nanti Opa langsung DM Opa nih, gitu ya. Dan menurut aturan yang baru, nantinya dia bisa terjadi bersama-sama. Kalau dulu nggak bisa. Kalau ada diagnosis autis, ADHD-nya gugur. Kalau sekarang bisa terjadi bersama-sama. Kesulitannya apa? Ngobatin ADHD-nya susah. Karena seringkali nggak mempan pakai obat. Autis terapi, jangan obat. ADHD obat, terapinya susah. Ya. Jadi jangan takut sama obat ya. Banyak orang tua yang takut sama obat kan ya, Opa. Gitu. Masa dokter jahat banget sih mau racun, obat racun, otaknya enggak lah. Ya. Opa, ini ada lagi nih pasiennya Opa.
Halo Prof. Hardiono, saya Theo, pasien Prof dari bayi. Sekarang saya ingat kan ya Opa, ini pasien kita nih. Sekarang saya sudah lulus kuliah, kuliahnya di ITB loh Opa sekarang. Halo juga Tante Foni gitu. Terus ada nih teman saya nih Opa, Martin Leman. Opa pasti kenal dong. Ya, saya jadi dokter anak bekat Prof HDP, wis gitu. Ya, Opa, terima kasih banget loh waktunya. Kita tinggal 3 menit lagi kayaknya ini. IG Live pasti akan langsung tutup gitu ya. Terima kasih sekali waktunya buat Foni baik semua. Ya. Amin. Semoga kalau kita terapi dengan bagus, ya hasilnya seperti itulah. Bisa masuk IGP, bisa jadi apa aja bisa. Iya. Terima kasih, sehat terus ya Opa ya. Salam buat Dr. Din, happy anniversary. Ya. Ya, gitu. Terus ide-idenya mengalir terus, tangkepin dokter-dokter muda untuk bantu merealisasikan ide-idenya. Juga kesayangan saya itu. Wis, Martin Leman, dengar Martin Leman, kesayangan. Istrinya saya ingat tesis dokter spesialis rehab medis. Betul, Dokter Ririn. Mau tesis, pusing nggak tahu judulnya apa. Saya bilang begini aja dah, kamu itu lihat tuh anak-anak SD kan bawa ransel gede-gede. Ada pengaruhnya nggak? Punggungnya jadi bongkok segala macam. Jadi tesisnya. Iya, saya masih ngutang nih sama Opa nih ya, bikin penelitian. Ntar Opa jadi promotor saya aja deh, Opa. Nah, kalau saya jadi promotor, cepet. Wis. Oke. Ya udah Opa, terima kasih sekali buat waktunya. Sehat terus, sukses terus. Ditunggu ide-idenya dan realisasinya. Terima kasih Opa. Sama.